Bukankah media sosial hari ini pun seperti sihir? Kita tersihir untuk tidak lepas darinya. Kita rela duduk berjam-jam tanpa bergerak. Yang bergerak hanyalah jari kita. Di film The Social Dilemma, bahkan kita digambarkan seperti boneka voodoo yang dikendalikan oleh algoritma di belakang layar supaya melakukan apapun yang diperintahkan. Disuruh klik, klik, disuruh like, like, disuruh scroll, scroll. Sampai para psikolog menyebut bahwa ada satu fenomena baru hari ini yang disebut zombie scrolling, yaitu scroll nggak habis-habis, tanpa sadar dan tanpa tujuan, sehingga otak kita mati seperti zombie. Penyakit ini dalam dunia medis hampir seperti OCD, Obsessive Compulsive Disorder, yaitu penyakit di mana di dalam diri kita seolah ada dorongan untuk melakukan itu lagi dan lagi. But very quickly, when you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it, and you almost don't know why you're doing it. At that point, it shifts over to something that's a bit more like an obsessive compulsive behavior. Kalian boleh menyangkal dengan mengatakan, saya melakukannya dengan sadar kok, saya bebas memilih konten kok. Iya, tapi kalian nggak sadar bahwa pilihan-pilihan itu sendiri sebenarnya sudah dimanipulasi oleh algoritma. Mirip seperti pesulap yang menawarkan kalian memilih kartu, seolah kalian bebas memilihnya, padahal kartu itu sudah diatur. And that once you're in that state, it turns out you're easily manipulated. The same way you would be manipulated by a magician. Magician shows you a card trick, says pick a card, any card. What you don't realize was that they've done a setup. Harus kalian sadari bahwa algoritma media sosial hari ini bukan sekedar hasil kodingan komputer, tapi juga berisi kodingan psikologi. I want to dig down deeper into the brainstem and implant inside of you an unconscious habit so that you are being programmed at a deeper level. You don't even realize it. Dan hari ini hal itu diperparah dengan konten-konten pendek yang receh dan scroll tanpa batas. Kalian tahu mengapa dibuat begitu? Supaya otak kalian mengeluarkan banyak dopamin, hormon kesenangan yang membuat kalian kecanduan. Our brain will tell us immediately, go and do that thing that gives us a lot of dopamine because you are under stress and I need to be relieved of stress. Kalian tahu apa akibatnya kalau kalian kecanduan scrolling konten-konten pendek? Otak kalian semakin busuk, disebutnya brain rot. Tahun 2024, Oxford memasukkan brain rot sebagai word of the year karena kata ini mengalami kenaikan sebanyak 230%. Oxford mendefinisikan brain rot sebagai penurunan mental dan intelektual seseorang yang disebabkan kebanyakan mengkonsumsi konten-konten receh yang tidak menantang. Entah kalian sadari atau tidak, ciri-cirinya mungkin sudah kalian rasakan sendiri. Apa kalian malas gerak, pengennya rebahan di kasur atau sofa sambil scrolling? Itu ciri-ciri brain rot. Apa kalian sulit konsentrasi mengerjakan tugas-tugas rumit? Itu ciri-ciri brain rot. 2 kali 3 kan? 2 kali 3. Berapa ya kak? Coba dihitung. Bahkan hari ini ada fenomena anak-anak SMA tidak paham matematika dasar atau pengetahuan umum. Itu ciri-ciri brain rot. Termasuk kalau kalian sering merasa tidak bergairah, tidak produktif, sering cemas dengan keadaan diri, tapi bingung harus ngapain, itu ciri-ciri brain rot. Sekilas ini cuman masalah motivasi. Tapi betapapun kalian nonton video motivasi berjam-jam atau menonton berpuluh-puluh konten-konten inspiratif, tetap saja kalian tidak menjadi lebih baik. Ya karena ini bukan cuman masalah motivasi, ini masalah yang terjadi di otak kalian. Otak kalian semakin busuk karena kebanyakan scrolling. Kalian boleh tidak percaya, tapi tonton dulu video ini sampai habis karena kita akan membedah bagaimana otak bekerja dan bagaimana brain rot bisa terjadi. Nanti kalian akan sadar bahwa sebenarnya kalian telah menyia-nyiakan kemampuan otak, bahwa otak sebenarnya tidak didesain untuk mencerna sesuatu secara instan. Otak didesain untuk berproses, mencerna sesuatu secara mendalam agar kita bisa survive. Social media platforms constrain the length of content. Twitter, TikTok, and I do feel that this has an influence. We can swipe right, we can swipe left, and that's very confusing for our brains because that's not how we evolved.